Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sobat Ambo dimanapun berada, bersama balik bersama Ambo di Tukang Kabar Cerita Horor. Berbalik-balik ke episode lama Tukang Kabar Cerita Horor di channel YouTube pribadi Ambo IJB Ibrahim Jambak Bisati. Salam ajo, salam piamane. Sobat Ambo dimanapun berada, baik itu sobat-sobat Ambo dan merantau jauh ke negara orang, ataupun sobat-sobat Ambo dan masih setia bersama orang kayak di kampung gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada sobat-sobat Ambo, terutama untuk diri Ambo sendiri, kesehatan zahir dan batin, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan tauhid, dan kekuatan ma'rifatullah, kekuatan untuk tarikh bersemangat beribadah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke, dosa Ambo dimanapun berada, lamu indak kaladang di tepi rimbu, lamu indak pasuwo semua bang, pasabuk balik di Tukang Kabar Cerita Horor nan ko. Itulah kira-kira ya. Jadi dalam kabar cerita horor ko sana, ikoko pengalaman dari kawan Ambo. Ini cerita Ambo kan. Jadi Ambo kepentingan yang baik. Kabar orang kami kabarkan, kabar di lingkuang orang 7 kutub. Tuh dia bantu dia tuh. Mereka pentunya. Banda orang kami bandakan, banda di lingkuang orang 7 kutub. Kabar orang kami kabarkan, kok baduto kami ndak satu. Jadi nampal yang empatnya dalam cerita ko sana, ibrahnya nan diambil gitu. Hal-hal yang bermanfaat diambil, hal-hal yang baik diambil, hal yang buruk dibuang. Jadi untuk sobat-sobat Ambo dimanapun berada, lalamu mana mau ndak bercerita horor. Masalahnya nak ada sobat-sobat mengiriman kambo do pengalaman horor, baik itu pengalaman yang pernah didengar, yang dirasuan seorang gitu. Jadi kini kamu mendapat email dari kawan Ambo. Baku Allah. Ambo ada cerita horor jo katanya kan. Ambo aja nak menceritakan di channel YouTube aja, jadi jambo kan ditulisnya panjang-panjang. Sepanjang tadi baru atau sana. Jadi Ambo pasingke. Mudah-mudahan dengan Ambo pasingke ke sana anak bosan loh gitu kan. Panjang-panjang mana cerita horor itu tidak lelah suara kan. Jadi di sana sebelum Ambo memulai cerita horor Ambo ya, di tema kadang Tukang Kabar Cerita Horor, alangkah baiknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah merahmati sobat-sobat Ambo dimanapun berada, dan Allah pun merahmati Ambo gitu kan. Mudah-mudahan barokah channel Ambo terus berkembang ke arah yang lebih baik gitu kan. Ya toh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha rasulillah,
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 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 Oke, di sana itu sekian selawat dari Ambo. Mudah-mudahan Ambo berselawat, Tun Sana pun berselawat di saat segala amal tertolak. Yo, yang pasti diterima Allah adalah selawat gitu, boy. Mudah-mudahan berakhir selawat gitu, kok amal ibadah kita dan lain diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sana Ambo dimanapun berada, kembali balik Ambo ingian gitu. Jangan sampai lupa banyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah bimbing kita dalam menjalani hidup. Allah beri kita kesabaran, Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita keberkahan rezeki dan keberkahan hidup. Amin insyaallah. Jadi di sana sebelum kita memulai cerita horor ko, sebelum ambo memulai cerita horor ko, nam pastinya kita manusia hidup berdampingan dengan makhluk halus, cuman kita beda dimensi. Wah, dimensi alam manusia, ini dimensi alam jin. Jadi otomatis ketika ambo bercerita horor, cerita menyeramkan, cerita hantu, ambo berada dalam suatu ruangan di mana otomatis sebagian mereka dengan izin Allah bisa mendengarkan ambo bercerita. Jadi sana sobat ajo dimanapun berada, supaya mereka yang jaya itu tidak menggaduh, berlindung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya kan lambu acan petang mah. Mudah-mudahan sana masih ingat ya. Sebelum kita mulai cerita, mari kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oke, sobat ajo, di sana ajo, sobat ajo dimanapun berada. Aduh, ambo mendengar ceramah dari guru-guru ya. Katanya mereka bayi itu kaum laki-laki, bayi itu kaum perempuan, walaupun kaum laki-laki atau kaum perempuan itu berada di dalam suatu ruangan yang tertutup. Jadi itu merasa pede, aman dari pengawasan orang lain gitu. Misalnya tukar baju, tukar sarawak, istilahnya tukar pakaian. Kalau di dalam ruangan tentu bertelanjang boleh saja gitu kan, karena di dalam ruangan gitu. Jadi supaya tubuh kita yang spesial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dicari oleh makhluk halus jenis jin setan iblis yang nakal.
sebelum kita membuka pakaian, sebelum kita membuka baju, sebelum kita membuka sarawak. Pokoknya tidak dikhususkan dong, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Jangan lupa supaya tubuh hawa dan indah ciptaan Allah tidak dicari oleh jin setan iblis. Bagi laki-laki supaya tubuh kalian laki-laki tidak dicari oleh jin batino, sebelum membuka baju, sebelum membuka sarawak, bacalah doanya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Nah, itu doanya supaya ketika kita membuka itu Allah lindungi kita dengan cahaya putih, di mana berkat doa tadi kita dilingkupi dengan cahaya putih sehingga makhluk halus tadi tidak dapat melihat tubuh hawa yang indah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang cewek begitu loh, cewek-cewek yang manuka pakaian dalam kamar gitu kan. Kalau dalam kamar tuh tidak takut mana ada yang kamar jadi rumah itu nyambul aja kan. Jadi sabalun manuka pakaian di dalam kamar, bacalah Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Bola sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, supaya Allah berikan kita cahaya di mana sehingga jin jantan tadi tak bisa menjadi tubuh kalian dah gitu. Kalau nak tuh buntung jin jantan tuh kan mencelik gratis nyonya. Nyo jin tuh ada lo yang bernafsu mencelik manusia di sana. Sehingga nak tersapu ya ada manusia jatuh cinta ke jin. Ada jin jatuh cinta ke manusia kan. Soalnya jin tuh ada lo perasaannya gitu kan. Tapi dalam agama gitu dilarang menikahi jin karena itu nak sabangsa wa haram. Manusia menikahlah sama manusia, jin menikahlah sama jin gitu kan. Jadi di sana ini tuh Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Baik di ruang tertutup jin itu kan bisa nembus tuh. Jadi sebelum buka baju, bagian yang perempuan, bagian yang cewek-cewek, supaya tubuh kalian tidak dicari ada jin jantan dan jahe yang mesum, jin jantan berpikiran kotor kan. Sebelum buka pakaian baik itu baju atau sarawak, bacalah doa tadi Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu ya, atau Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Oke, itu kanlah berdoa tadi A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi masuklah gitu ke cerita horornya. Jadi di sana mereka dirayo Idul Fitri kapatang. Tatunya ambo barado di rantau si Junjuang kan. Ambo merantau di sana kurang lebih lah 5 tahun. Jadi pulang boyo ketika hari raya lebaran Idul Fitri saja. Hari-hari dan lain itu dibuat untuk bakureh bosau di rantau orang. Jadi di hari raya nang kapatang ko ambo pulang barangke sehari sebelum takabir hari raya Idul Fitri dikomandangkan. Di mana ambo mengajar sembahyang rayo di kampung kelahiran ambo, di tempat amak sama bapak ambo. Jadi di sana setelah malam tuh ambo barangke kalau tidak salah ambo barangke kalau tidak salah sehari sebelum sholat Idul Fitri. Jadi besoknya masih ada puasa gitu kan. Jadi malam ambo barangke di sana. Setelah ambo kemas-kemasi barang ambo gitu kan. Di mana barang tuh mungkin masih di dalam tas backpacker ambo, tas kadang ambo itu diambil baju, diambil sarawak, dilipet elok masukkan dalam tas. Setelah selesai membawa dan segala dan peralu dan segala dan patui, ambo pun menutup kedai minta izin kepada bos untuk pulang kampung. Kurang lebih selama 2 minggu gitu. Di pupuhnya kampung, refreshing sekali setahun gitu kan. Karajo tak lebih je, karajo tu pada awak lo lah yo le karajo lah do jo. Jadi di sana malam tu ambo barengke setelah sholat isya capek. Mulai dari pelangkahan subuh Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kau mau cerita sambil membayang apa yang terjadi di masa lalu tu. Ambo berjalan sesudah sholat isya capek, berjalan malam tu ambo membawa Honda
bisa dikacian lumayan kancang sana karena barang kayak malam mak agak sabalun sabalun jam 1 sabalun yo pokok itu lah sabalun jam 1 udah tiba di kampung gitu kan. Jadi mulailah hamba melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi di sana alhamdulillah cepet cerita perjalanan ambo alhamdulillah diberi kelancaran dan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ambo barangkali malam, alhamdulillah nak ada kendala apapun, nak ada terjadi sesuatu yang buruk kepada badan ambo. Alhamdulillah disampaikan dengan lancar oleh Allah sampai ke tujuan ke kampung halaman tercinta tanah kelahiran ambo. Jadi di sana ambo tiba jamnya lupa ambo tiba. Tu nak takana dah pula, tu nak penting mana deh. Setelah ambo tiba di rumah ambo sampai abak sama amak dicari ko suasana kampung lah sepi gitu kan. Tekana ada wak sebelum penurunan ku antiang sebelum tiba rumah ambo. Ambo pernah menceritakan kan keangkiran ku antiang dicerita ambo sebelumnya di sini tu ada pocong, ada genderuwo, ada tuyul dan masih banyak makhluk halus yang lain gitu kan. Jadi tekana ada muwayai kalam lagi kau kan agak perlu kedua kan karena doa yang diajarkan guru a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi seketika itu hilanglah rasa takut dalam diri ambo di mana dalam hati dipenuhi dengan zikir Allah Allah Allah. Jadi hilang rasa takut tu berjalanlah ambo lembek-lembek karena penurunan gua antiang tu batu kadang-kadang di sana kalau kita menurun di penurunan batunya kadang-kadang kalau kita tersasak pasti balambin gitu kan. Apalagi sampai akhir hal yang sangat sial tu balambin di sampai akhir gitu kan. Ketika kita melanggar undang kita pocong lah tegak sampai kan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi capek cerita di sana sampai alhamdulillah di rumah tanpa gangguan dari makhluk astral dengan izin Allah tu mah. Jadi macam dia lampu rumah lah kalam kira-kira dalam perkiraan ambo tu alun subuh gitu. Ya kira-kira jam yo bisa jadi jam 2 gitu kan. Jadi ambo masuklah motor kesayangan ambo ke dalam ke teras rumah duduk sebentar dipakai sempurna sebentar sempurna tekan alak mokok lah. Jadi waktu itu lah mulai waktu menunjukkan jam 2 siang jam 2 dini hari Bupati ambo sandar buatan teh ambo dan teh kursi disandarkan bahu ke kursi dijadi alangi-langi atau dipati sempurna sebentar. Jadi di sana kutiku ambo menikmati sempurna sebatang. Setiap isapannya tu ambo merasakan relaksasi tertentu gitu kan. Wah, itu orang perokok dan tahu tu. Jadi setiap isapan tu kutiku sampai di isapan terakhir. Tang tang tang. Kan masih orang itu kutiku ambo sampai di hisapan yang terakhir. Tak kileh cahaya merah di balik sama di muku ambo kan ada sama di rumah tu tak kileh cahaya merah kan. Awalnya ambo cuek. Dia saking cueknya ambo dipati aku sebatang lah di sana. Jelas lah mokok dini hari itu ya dingin-dingin berambun. Orang gaya ambo masih lalu lomba adik-adik lah. Ada dua jago lah gitu kan. Ibu luak mungkin baru tak kalau dipati aku sebatang nah dua kok dipati lah masih ada cahaya merah tu kan. Jadi penasaran awak kan siapa lah cahaya merah tu perlahan-lahan sana ambo ambil center di dalam jonda perlahan-lahan ambo mendaki semakin mendaki wah apa di sana tiba-tiba hilang cahaya merah tu naik cahaya merah tu ke mati tangkambia tiba dia tangkambia malah layang cahaya merah tu ke bawah tup jangan hilang wallahu a'lam bissawab ngalui guys. Jadi untuk ada sana dan tahu itu makhluk apa kirim di komentar yang makhluknya tu gitu kan dia tahu laju. Jadi alhamdulillah mau tak camir setelah mau abian kok diminum air akuasa dan sisa-sisa aqua dalam perjalanan air putih
buka leh, mau tukok pintu. Mbak, oh ya mbak, mbak, ambo pulang. Assalamualaikum, salam kan. Jadi, rupanya jago adik ambo di sana. Abang, yo, buka pintu. Lambe abang pulang mak. Tadi dibolai bang istirahat dulu santai. Oh nak toko tadi kan. Yo kan latihan badan saya itu istirahat dengan yang ada di luar dulu di teras kecil ambo gitu kan. Oke lah. Jadi ambo di sana membuka buat teh ambo di dalam rumah dalam kamar ambo sekamar sama adik ambo barasihan badan ambo gitu kan, ambo masuk alonda terus langsung ke persiapan alok gosok gigi, ambo sholat isya pasang alarm subuh langsung alok. Jadi di sana setelah dek karena latihan dalam berjalan jauh namanya udah itu lama lalu kan tanpa ada gangguan apapun gitu, alhamdulillah. Jadi besoknya mau bunyilah alarm 4:30, ambo pun bagage mengecek mantu katanya bagage kapal lo masih panjang tangguang. Jadi awak teragak untuk semayang berjamaah subuh di Suro Jamba tuh kan. Akhirnya Suro Jamba sana lah tahu. Nanti ceritanya di situ tuh. Jadi di sana setelah ambo mengecek mato, mau jago nanti ambo si Pamin dan si Puai namanya kan Admi jago lain. Kita sembahyang subuh berjamaah. Ya bang, abang dulu Pamin Puai bang lah dulu gitu kan. Oke. Langsung ambo bagage ambil buat langsung kamar mandi dan melakukan berbagai ritual pembersihan badan gitu kan. Ritual pembersihan badan ya sabun, gosok gigi gitu kan. Setelah itu ambil wudhu. Setelah selesai ambo melakukan berbagai aktivitas di kamar mandi di sana, langsung ambo mempersiapkan diri untuk ke surau sembahyang subuh berjamaah. Ambo memakai jubah kesayangan ambo dan ambo pun tak lupa memakai belangkon kesayangan ambo gitu kan. Ambo kan orang Minang kalau di sana. Kalau belangkon kan pakai orang Jawa. Tapi ya cinta Indonesia berarti cinta ke seluruh budaya yang ada di Indonesia dengan syarat tidak menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kau kan samanya keganti kopiah, bisa dibawa semayang kan, bisa dipakai sehari-hari, bisa dibawa sholat penutup kapan lo gitu kan. Cinta Indonesia. Kalau lah jalan gitu cinta Indonesia berarti gitu mencintai budaya sendiri. Istilahnya kok etnis lah, mencintai budaya Minangkabau dan mencintai budaya-budaya dusana kita yang lain, mencintai budaya Jawa, mencintai budaya Sunda, budaya Kalimantan dan budaya-budaya saudara-saudara kita yang lain. I love Indonesia, love you. Itulah. Jadi di sana setelah ambo selesai memakai jubah ambo, belangkon ambo, tasabiah pun lah di tangan pulau gitu kan. Ambo tunggulah si Puat sama suami selesai melakukan ritual pembersihan badan, setelah mandi. Setelah itu kami bersama-sama barangkali ke surau, jalan kaki. Sepanjang perjalanan itu kami bersenda gurau di sana. Telah setahun tak bawa sobo. Tentu ya ada teragak ya nak. Nana mau adik kakak ko di sana dake bajoka jauh teragak. Bajoka tentu ada teragak. Jadi di sana ambo dimanapun berada. Setelah kami sampai di Surau Jamba, surau yang bisa disebut surau kaum itu, surau yang biasa isinya itu kebanyakan orang-orang Jamba dan orang suku lain pun boleh sholat di situ. Tidak memandang suku, tapi kebanyakan orang Jamba yang semuanya di situ. Jadi namanya surau Jamba gitu kan. Dan orang yang namanya surau itu pun sukunya Jamba gitu, surau pribadi gitu kan. Jadi di sana setelah sampai di surau pas pada waktu subuh masuk, Allahumma sholli wa barik alaih. Dan nambah suruh lah si Fuad sama si Pami azan, nak mau ya dah abang lah azan dan nambah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai itu as-salatu khairum minan
La ilaha illallah. Setelah azan kami sembahyang sunat qobliyah subuh, langsung kita iqamah sembahyang subuh berjamaah. Jadi di sana setelah sholat kami sholat subuh berjamaah dan hari pun bertambah tarang juo, masuklah kita ke cerita horornya gitu kan. Kau baru masuk kita baru air. Jadi setelah hari lama tambah tarang juo, ambo mengajak adik-adik ambo untuk duduk-duduk di tayar sambil menjadi matahari terapi kan. Jadi di sana saya adik-adik ambo sibuk mencari tayar, mencari lawak-lawak pantau ya, lawak model lawak sekarang lawak teri itu di sana. Kalau namanya itu lawak pantau dengan pohon sana, tahu ambo apa namanya dah. Boleh deh kalau dia tahu ambo di komentar anak mau lawak ketik-ketik. Mirip sama ikan teri, mirip sama sekarang lawak pada, tapi ambo menamainya lawak pantau gitu kan. Lawak pantau. Jadi di sana lawak pantau tuh pertanda adanya ikan besar di bawahnya tuh. Di mana ketika awak di mana di sisi tepi tayar itu misalnya ada tunggu kan, nampak ada lawak pantau banyak. Siap-siap lah pantau pampes itu kan itu sama itu makanya namanya lawak pantau nak. Ketika nampak lawak pantau tuh berarti ada lawak kadang di antara mereka tuh awak pantau apa pihak di sini tuh maka lawak pantau namanya menyuruh awak memantau pape ke situ gitu atau mataan panjang ke situ gitu. Tanda bahwasanya di situ ada lawak kadang bisa jadi lawak lambau atau ikan rayo namanya, lawak gurame atau lawak kaloi ya, gurame kaloi lah atau lawak sape gitu kan. Itu tanda lawak pantau tuh kalau nampak berarti tanda ada lawak kadang di bawahnya tuh atau di sekitar adanya gitu kan. Jadi ketika mencari matahari terapi tekanlah di ambung masuk tuh sana. Aduh kawan dari ayah ambo sebalik inyo Allahumma sholli ala kawan dari ayah ambo kok kita taruh saja namanya si Acuang, ambo panggil Pak Acuang. Jadi Pak Acuang ko sana biasanya tiap sore jo taruh mancang di tayo sore jambal. Apapun keadaannya walaupun nyo damam mandanyu danyu sakit di kapal lo mandanyu sakit di gigi atau melias lemo nyusahun yo mapeh sore jambal. Baaling kan namanya hobinya memapeh tu ndak tahan karena jadi ube malah ada damamnya gitu kan. Jadi ceritanya mereka udah sana Pak Acuang. Ini Pak Acuang ni nak. Pak Acuang go yo bisa dikaciannya dekek lah sama awak-awak ko ya. Soalnya sabalun ninyo memapeh kadang ada lagi empan lawak tu kan pilus garuda kan. Anio gua yo apa padahal tu empan lawak tapi nyo bali sarenteng ada lagi wacik seorang. Jadi waktu dakek kan nyoba garah-garah orang itu kan. Jadi di sana setelah sekian lama Pak Cuang memapeh di Surau Jambak di Taija Surau Jambak itu kan lalu nado ini menimbulkan keanehan apapun batu soalnya nyo pulangannya yo nyo memapeh sudah sholat asar siapnya sudah sholat isya jadi nyo tidak pernah lalu di Surau Jambak do. Jadi di sana di suatu ketika Pak Cuang go nggak lambe mapeh nyo ada acara nama tu ndak obeh ndak tahu ambo do. Nyo barangkali jam 6 dari rumah. Sudah magarinya mulai mapeh nak. Siap jam 10 malam. Awak yo banyak rapek kan. Jadi setelah inyo tekanan inyo kan. Yo tangguang kan. Tangguang pulang main semua aja lalu Surau Jambak lah itu kan. Jadi di sana nyo ambil lah lawak dan nyo dapet inyo dari hasil tangkapan mapeh tadi. Nyo pawi andi tapi iya kan. Banyak rapek inyo. Mungkin hari beruntung sekaligus hari apes dan hari tujuh kan apesnya nanti bercerituan hari beruntungnya lawaknya repek hari apesnya salah satunya pulangnya lari malam jadi nyo tahu bininya nyorogoh ponsel HP genggam di sakunya layang cepat kan nyo gak romantis gitu ya yang udah ya nak pulang semalam gini dah itu di mana lala cek yang kan udah lalu di Jambak lah Jambak nang angker tau cek si angker Cik si Ibrahim kan kamu pernah cerita gitu kan aduh lengker tergantung di pengen awak ayolah dah ko yo boleh tu udah alelo lah lalu serau tu kan
di Pak Jonggo dia pengen positif berprasangka baik tadi, jadi nyo nak menghiraukan gangguan-gangguan dari makhluk astral turun sana. Jadi setelah Pak Jong kemana pun ya yang bebek nyo injek lah ikan na hasil tangkapannya tadi yang nyo pawian di tepi raya tadi nyo jujuang jepungku nyo banyak dapat ada lawak sikit ya kan nyo mendaki ke teh tai atau sungai sama Suro Jambak tuh di sana. Turunnya tuh lo tabiang dulu di Suro Jambak agak mendaki ke teh. Jadi sana nyo kan anu semesa lah tadi. Jadi lawaknya nyo masuk dalam membe nyo hias ketek kan. Nyo ambil ada semua ada di Suro tuh. Nyo nanya lah kata masuk kau. Nyo tak lawak di sisi pintu, nyo kunci pintu, basuh kaki lah basuh di luar tadi. Nyo mengaleng-aleng lah. Karena ada dan kecil ayam bebek dan Suro Jambak wangker aduan tu sugawe. Allahu alam ya kan. Dalam dan umpana lo sekali. Dan ndak lo mampu ini ndak dah ya kan. Jadi di sana timbullah keanehan gitu kan. Kau ba'ala ya Rabbi ambo. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kedua makhluk Allah itu itu cerita tentang nyo satu tu. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi menika di sana. Dek karano Pak Jong kelatiah mamapeh. Dek karano tibu tadi gak lambek juga ya zaman 6 baru mulai mamapeh baru kan. Jadi siapnya jam 10 malam kan latiah badan tu. Jadi di sana setelah inyo malata nampak kaki nyo lawak lah nyataan ditampek nampak tu diletaan alek papeh nyo lah nyelata ditampek nampak tu diletaan nyo mati lah lampu suruh nyo tutup pintu bagangnya nyo mati lampu malang nyo dun sana saya lihat nyo Suro Jambak ko di malah tampek posisi lah nancak untuk tampek lalu kok lalu ada tu enggak macu di tu enggak tunggu kok nak lolas suara lalu di tampek makmum ko kadang-kadang tampek kan banyaknya nyamuk nampak ada mihrab kan kan tampek khusus untuk imam di sana entah pun ada di pikiran Pak Jong malam tu berani-beraninya Pak Jong kalau di mihrab terus sana di kambangnya sejadah tampek imam sembahyang ada leh jo ndak ada leh terus sana pakainya kayak dipakainya kayak selimutnya kayak sembahyang kan basikat tua lah Pak Jong dapat mihrab tu tiba-tiba suatu keanehan terjadi kan itu ceritanya kampung jadi entah bila kejadiannya ciknya kan pagi tu je di mana di sana pagi tu di WC surau je lalu WC surau tu padahal tu menurun tangga tu rumah tabik surau lalu dalam WC tu entah sian dan menjeknya kan dalam WC. Jadi menurut bayang-bayangan ini di sana Pak Jong bercerita antaru jago jo indak ambo mencari antaru jago jo indak tapi masuk tu ambo nak sadar gitu kan kutiku ambo lalu di mirap Suro Jambak ambo kambangan sejadah imam manelukui ambo lalu tu bagi ambo main lili jadi dalam persangku ambo nan bagi saudara kita jin muslim dan kasmayan caliatnya wayai kurang apa jaga kali lalu di mirap di kambangan ini puluh sejadah imam melili lagi bagi ndak bau tak tu dalam pengenal Pak Jong. Jadi antara sadar sama indah kutiku hari menunjukkan dalam pihak pukul 1 kan yang antara sadar jendak Pak tiba-tiba badannya kok rasa-rasa diri orang tapi orangnya nak tampak tu sana hari malam orangnya tampak tapi kakinya tinggi kedua je gitu kan nyo tahu itu orangnya nak tampak dan nyo diri-dirian ke bawah tapi nyo nak sadar gitu penganannya kosong gitu mungkin sebelum lalu lupa nyo berdoa astagfirullahaladzim. Jadi di sana ampun menurut tu diri-dirinya lah Pak Jong sah diri-dirinya lah ambo antara sadar jindak nampak ambo diri tu tapi orang tu nak nampak sakit kepala ambo tu terasa masa di tuh bara janjang tu turun ke bawah tu ada enggak 50 janjang udah 50 ada tuh ya jadi sadar ambo lah pagi deh katakan dan masuk tuh di sana ambo jadi adik tak kalau subuh gitu jadi ndak sempat sembahyang subuh jemaah subuh
Hai lah tayang jadi pacang ulah tinggi ulah kira-kira je lapan lah itu terkaju kok duwe sih dia menunggu kok kan muncul aja maduk lu ke kayu dan besok dipijak orang taci kan onde apa garangan nanti jadi kok ya dikanak-kanak balik dikanak-kanak balik astagfirullahalazim tadi malam dan lalu di mega we kati dan nantu sugo na mai dan komah ya kan menyasar lalu di mega saya pada saat itulah nusana hari apes dan hari pontuang dek Pak Cuang dan sekaligus hari terakhir Pak Cuang mancang di Suro Jambak. Batu ngerinya mengana peristiwa masa itu. Sejauh tuan dari Mirau lalu di WC di tabik surau. Barang kejauhan tu surau menjinjangnya ke bawah atau mungkin dia hanya nak digendong oleh Nauzubillah subhanallah. Itulah cerita horor dari Hambo sana dan langsung mendengar dari Pak Cuang. Itu injek seketik itu adu bandai itu. Jadi ibrah dan lebih ketam dia adalah di rumah ibadah, rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah, Baitullah tu tidak digunakan untuk lalu mulia lalu tapi pakai adab jadi tampik dan sepatu untuk lalu itu sekurang-kurangnya dipakai tidak sajadah untuk semayang lo kain awak ada pakai untuk alih ke lalu itu kan jadi angkat dari sini ketika urusan lalu tampik ibadah kalau ada cuma tombol kurang kadang cuma tombol menegahan kalau ketika urusan lalu tampik ibadah jalan lalu dimirap surau Piko dijinjang jatuh oleh Pak keturunkan waluh kuasai dari ada Allah kemampuan lah buat tenaga 1000 kudu kan itu jadi sana agak tengah malam lagi kumah tengah malam lagi kumah nampak bawa ni kau jadi saya kalau sesuatu tu ada adab gitu mode gitu masuk kalimbo ada adabnya apa masuk kalimbo bukan minta izin ke orang lui tapi baca doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq karena itu manusia adalah khalifah di bumi Allah kah. Jadi rusana ambon maupun barado itulah injek sekete pengalaman angker dari Pak Acuang kawan Naya Hambo. Jadi mereka rusana seandainya ada cerita-cerita keren dari rusana cerita angker baik itu pengalaman dan rusana danga atau pengalaman rusana rasul sendiri cerita lah kampung cerituan kampung yang bercerita di channel pribadi Hambo di channel ICP Ibrahim Jambar Bisakti udah seluruh orang mendengar karena nuasa ya besar itu kan orang kan bercerita ke mana ya tapi mendengar wah gitu kan jadi rusana Hambo maupun barado itu lanjut sedikit pengalaman dari Pak Acuang ya kawan Ambo kawan ayah Ambo itu balik jadi sana injek seketik kau salah nak kilaf Ambo mohon maaf nama manusia tu nak luput dari salah nak kilaf salah kan manusia minta maaf salah ke Tuhan Allah minta ampun maafkanlah kesalahan Ambo nang ketik dak sabit gala dia buah nang ketik dak disabit namun ngadai dak disabit gala las ni ku ada kesadanya. Jadi mohon maaf Ambo jika ada katonan terlonsong, katonan salah dan perilaku yang salah. Ambo minta maaf zahir dan batin karena Ambo adalah manusia besok. Oke, dosa Ambo dimanapun berada. Kalau Nio mendengar cerita horor dari Ambo, berbagilah ke email Ambo. Ambo cerita balik ke channel YouTube pribadi Ambo, di mana banyak nusana itu di luar sana yang menantikan cerita-cerita kowe. Dengan niat yo mengambil ibrah yang baik diambil buat dicampaan gitu kan ya nak jadi di sana mudah-mudahan dari cerita Ambo yo ada manfaat yang dapat diambil untuk kita bersama terutama untuk diri Ambo sendiri itu kan karena ada Ambo di sana ini kan akhir zaman kok ya nama lalu bini lai kenapa ya dulu lama dan mereka orang pindah kanewa juga ya jadi di sana sekian cerita horor dari Ambo pribadi malam hari ini kowe lah jodoh balik jodoh dekat jadi mudah-mudahan adalah nama berbagi cerita kamu dan Ambo ceritakan di media bokoh di channel pribadi Ambo kan lah suah juga cerita boleh kena tapi sayangnya awak ndak ditemani kopi tu soal joko sebatang tu kan habis aku awak buat kopi suah tabako sebatang ya seru awak cerita kan begitu dak. Jadi di sana bersama balik awak di lain waktu mudah-mudahan akan Ambo hadirkan cerita-cerita horor yang lebih menakutkan dan lebih menghororkan gitu kan sehingga di sana merasa ngeri
merasa takut, tapi ya takut mereka dan sampai takut melebihi takut ke Tuhan Allah, karena non wajib kita takuti dari dunia aku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahul azim. Oke, sana salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan yo adalah manfaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, Nusana, jangan lupa partisipasinya, dukung anggota Nusana dengan cara like, comment, share, and subscribe. Karena dengan partisipasi Nusana dalam bentuk hal demikian, sehingga channel Lamboko berkembang ke arah lebih baik. Oke, Nusana, bersama balik awak dalam waktu. Salam ajo, salam piamane. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, walillahil hamd.